Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back di segmen analisa kripto. Teman-teman, di video kali ini kita akan update ya untuk jawab pertanyaan dari Dava JTPS. Bang, analisa koin AOA dong. Hold 1 tahun tidak ada perkembangan. Plus panik juga sih karena terlanjur terjun 10 juta. Wow, banyak banget. Oke, kita akan coba untuk ulas seperti apa koin AOA atau Aurora. Aurora sendiri hari ini diperdagangkan di kisaran Rp3. Hari ini ada koreksi sekitar 6,7%, teman-teman. Kalau kita lihat dari peringkatnya, dia ada di peringkat 1243 di CMC. Oh, cukup jauh ya. Aurora ini tidak punya supply maksimum, tapi dia ada supply totalnya, yaitu sebesar 10 miliar koin. Dan sekarang yang sudah beredar di market itu sekitar 9,9 miliar. Berarti sekitar 1% saja yang mungkin kedepannya masih bakalan bisa dibuat. Nah, untuk misinya sendiri ini bahasanya agak agak berpelangi-pelangi gitu ya. Jadi misinya mereka adalah untuk menciptakan, sorry ini kita masuk ke ikhtisar lagi. Jadi untuk menciptakan em, blockchain yang colorful, yang berwarna, teman-teman. Jadi yang cerah dan juga berwarna. Jadi bahasanya ya bahasa apa ya, puitis ya. Terus dengan membuat working space buat kontrak siapapun, buat developer, buat pengguna aplikasi yang bisa bergerak di atas blockchain mereka. Mereka memfasilitasi untuk para bisnis, industri ataupun apapun yang memang membutuhkan supply untuk mata uang AOA, dan juga akan memastikan bahwa semuanya itu berjalan dengan cepat dan juga sesuai dengan fungsi konsensus mekanisme mereka. Jadi ini berbasiskan proof of stake, teman-teman, di mana di dalamnya sudah terdapat konsensus DAO juga yang mereka beri nama dengan Byzantine. Ya itu, teman-teman. Jadi kurang lebih fungsinya adalah sebagai transaksi pembayaran, kemudian juga sebagai tempat runningnya aplikasi-aplikasi juga yang ada di blockchain mereka. Tapi ini kalau kita lihat dia termasuk bagian dari token dan sepertinya bergerak di Ethereum dengan kontrak Ethereum, teman-teman. Kemudian kalau kita lihat dari kepemilikan wallet ya, atau kepemilikan daripada address, itu paling banyak ada di address ini, teman-teman. Kepemilikannya sangat-sangat majority, 66,7%. Jadi mayoritas itu dipegang oleh satu kepemilikan wallet. Kita nggak tahu ini orang siapa, tapi yang pasti dia punya sekitar 6,6 miliar koin. Sementara tadi totalnya ada 10 miliar. Jadi bayangin, dia pemegang mayoritasnya. Apapun bisa mereka kontrol. Kemudian peringkat kedua ini juga cukup besar, kepemilikannya sekitar 2%, yaitu sekitar 2,2 miliar koin. Artinya kalau ini dijumlah itu sudah 88%. Jadi siapapun yang punya wallet ini, dialah yang punya kontrol penuh atas naik turunnya harga koin Aurora atau AOA. Jadi kalau teman-teman tanya kenapa koinnya nggak naik-naik, ya tanya kedua bandar ini. Karena dia yang punya koin paling banyak, dia yang punya kemampuan untuk mengendalikan pasar. Sisanya tersebar di beberapa exchange seperti Coin One, kemudian ada beberapa wallet address, ada di KuCoin juga, dan ya banyak teman-teman. Sisanya ya kecil-kecil ya semua. Jadi itu sih dua pemilik wallet yang paling besar ini, mereka lah yang punya tugas sebenarnya untuk menggerakkan pasar. Kalau kita lihat dari segi fundamental, ini aku coba buat baca-baca ya komentar dari setiap tweet yang mereka tunjukkan. Ternyata sepertinya banyak orang yang juga kecewa dengan proyek ini. Jadi ini tanggal 10 April mereka bikin tweet, mereka sedang fokus pada 4 industri buat sekarang. Jadi teknologinya itu lebih kepada Internet of Things, supply chain, dan juga AI, teman-teman. Sorry, gaming, interneting, supply chain, and AI. Jadi itu 4 project utama mereka. Sementara kalau kita lihat langsung di website resminya, mereka juga melampirkan mereka punya beberapa project yang masuk dalam roadmap-nya, yaitu tahun 2023 bulan 6 itu ada project mainnet. Ya ini projectnya agak langkar-langkar gitu ya, jadi nggak apa ya, nggak sistematis lah. Jadi project yang akan datang itu yang ini teman-teman di tahun 2023 bulan apa ya, bulan 6 bulan Juni ya.
bulan Juni, kemudian di November juga ada 2023 yaitu membuat jembatan untuk cross chain. Jadi bisa terkoneksi dengan blockchain yang lain. Jadi itu beberapa roadmap yang mereka tunjukkan. Nah, tapi yang uniknya adalah orang-orang di dalam ini itu ngejudge, teman-teman. Ini ada yang bikin 4 fokus projectnya yaitu Rug, Scam, Abundant Project, and Talk Nonsense World. Jadi banyak yang sudah kecewa ya. Aku dukung project ini orang Indonesia nih pasti. Terus When Rancer. Jadi intinya adalah big scam, be careful. Jadi banyak orang yang tidak percaya lagi sama project ini. Jadi bisa dibilang seperti itu. Kalau teman-teman ikutin dia di Twitter, pasti teman-teman akan sering menemukan komen-komen seperti itu. Kemudian ini ada update terbaru yang mereka lakukan, AOA Bi-Monthly Technology Update Februari 2023 sampai Maret 2023. Kalau kita lihat ada beberapa poin ya, 10 poin teman-teman. Yaitu meningkatkan atau memperbaiki error message yang terjadi pada blog mereka. Kemudian ada mempersiapkan perubahan tentang storage. Terus ada banyak banget, ada fix where local transaction reject. Jadi ada beberapa transaksi yang kena reject, itu diperbaiki juga. Jadi ada beberapa update yang mereka lakukan. Dan mereka post di Medium. Sisanya ya itu sih teman-teman. Kalau kita lihat dari price action ya, Aurora atau AOA pergerakannya drop, turun. Hari ini diperdagangkan di kisaran 0,00021005. Jadi harganya udah cukup drop. By the way, buat Bang Dava ini belinya di mana ya? Kalau boleh tahu, beli di exchange mana? Kalau kita lihat dari pasarnya sih, di sini ada KuCoin. Apakah belinya di KuCoin, di Coin One, atau di Indodax? Kayaknya sih orang Indonesia belinya di Indodax ya. Jadi kita akan pakai yang harga rupiah aja, mungkin akan lebih mudah. Jadi kita pakai yang IDR. Nah ini ya, pergerakan kurang lebih chartnya seperti ini. Kalau kita perhatikan level support resistance-nya, sementara Aurora sudah sempat naik di perdagangan kemarin. Kalau nggak salah, mana tadi itu, ini kenaikan yang terjadi itu sudah sebesar 37%. Jadi sempat naik ke 4 rupiah, sekarang drop lagi ke 3,09 rupiah. Jadi mungkin kalau hold udah lebih dari setahun dengan nominal 1 juta, kita asumsikan ya, kita pakai asumsi aja. Hari ini tahun 2023, berarti 2022 berarti kisaran di sini ya, mungkin holdnya ada di kisaran harga 6 rupiah ya. Jika hal tersebut terjadi, harusnya sih udah minus sekitar 50%. Jadi 10 juta jadi 5 juta. Apakah benar atau tidak? Ya nggak tahu, konfirmasi aja sama Bang Dava. Kalau progresnya penurunannya sudah 50%, itu berarti cukup ya kurang begitu bagus lah. Kenapa? Karena kalau kita lihat dari pergerakan dari Bitcoin, teman-teman. Jadi kan orang-orang yang invest di altcoin itu rata-rata pengen punya cuan yang lebih tinggi daripada Bitcoin. Jadi patokannya adalah Bitcoin. Kalau AOA sendiri dia gagal mengalahkan Bitcoin, ya ngapain orang invest ke altcoin? Pasti lebih aman investnya di Bitcoin dong. Jadi itu harus clear dulu nih, kenapa belinya altcoin. Jadi karena altcoin dianggap sebagai koin yang mampu mengalahkan performa daripada Bitcoin. Itulah tujuan kenapa orang belinya altcoin. Nah, kalau ada koin yang tidak seperti itu, artinya tidak sesuai dengan ekspektasi, tidak mampu mengalahkan performa daripada Bitcoin, berarti ada sesuatu yang salah sama koin tersebut. Entah koin itu memang kurang diminati, atau proyeknya mungkin tidak berjalan sebagaimana mestinya, atau investor yang tidak percaya, kalah saing, dan banyak sekali kemungkinan lainnya. Nah, secara pergerakan, Aurora sendiri bergerak downtrend. Ini jujur aja dia masih downtrend. Setelah sebelumnya pernah diperdagangkan di kisaran 94 rupiah, hari ini hanya diperdagangkan di 3 rupiah. Berarti itu sudah terjadi penurunan sekitar 90% lebih. Dari all time high-nya dia udah turun sekitar 96% something, teman-teman. Dan ini penurunan yang tidak begitu baik. Sementara di awal Januari, di awal bulan Januari sampai dengan sekarang, Bitcoin masih dalam performa bullish. Ya, jadi ya masih beberapa kontroversi, tapi sepertinya butuh konfirmasi ke 30 dolar aja, 30.000 dolar aja untuk mengkonfirmasi kalau Bitcoin lagi dalam tren bullish.
dan itu sedikit lagi teman-teman. Sementara kalau AOA sendiri di awal tahun dia sedikit mengalami kenaikan dari sebelumnya diperdagangkan di kisaran, sorry ini aku ubah lagi. Dari awal tahun dia berada di kisaran 3 rupiah ya, sempat naik sampai 4, sekian rupiah, tapi akhirnya dia turun lagi. Berarti ini menandakan performa dari AOA secara pergerakan dia kalah dari Bitcoin. Itu jadi nggak terlalu bagus kalau menurut aku pribadi. Itu sih teman-teman yang teman-teman harus perhatikan. Teman-teman udah tahu ini koin tidak tidak seperti yang kita harapkan sebagai investor ya. Artinya teman-teman udah harus memikirkan yang namanya exit plan. Kenapa? Karena dalam jangka waktu beberapa tahun 2024, 2025 Bitcoin akan masuk fase halving. Fase di mana Bitcoin itu biasanya melonjak dan harganya melonjak ya dan membuat all time high baru. Maksudnya adalah teman-teman jangan sampai terjebak di dalam sebuah project yang mana teman-teman kehilangan momentum di mana ketika Bitcoin naik, altcoin yang lain pada naik, teman-teman justru punya koin yang nggak produktif. Justru harganya makin turun lebih parah lagi, teman-teman. Jadi teman-teman harus pastikan teman-teman punya exit plan. Kalau kalian masuk sebuah project, bila mana koinnya naik, di harga berapa teman-teman akan jual, bila mana harganya turun dan tidak sesuai dengan prediksi kalian, di mana kalian harus exit dari market. Jadi teman-teman harus punya planning seperti itu. Aku sendiri nggak bisa ngasih saran karena bukan financial planner, bukan financial advisor buat teman-teman. Tapi paling beberapa area yang bisa aku note ya buat teman-teman. Yang pertama adalah di level support 2,89. Ini adalah level support yang pasti sangat penting buat AOA. Kalau dia drop dari level itu, maka aku nggak bisa bilang lagi dia bakalan turun ke harga berapa. Pastinya akan turun merosot lebih dalam lagi, teman-teman. Jadi itu yang harus teman-teman note buat sekarang. Ini posisinya nggak terlalu bagus ya. Di perdagangan kemarin dia udah sempat naik, tapi at the end hari ini dia down parah 12%. Ini kan menandakan bahwa banyak orang yang aktif dalam melakukan penjualan. Maka dari itu indikasinya adalah buat buyer masuk itu agak kecil. Kalau kita lihat dari pergerakan smart money pun juga kurang lebih sama. Smart money-nya tidak terlalu banyak di market dan kecenderungannya itu menghilang, teman-teman. Jadi bentar ada, bentar hilang. Itu. Jadi kalau dari saya sih level support saat ini di kisaran 2,8 dolar ini, sorry 2,8 rupiah ini menjadi level support yang penting. Kalau dia drop dari level itu kemungkinan bakalan drop lebih lanjut lagi. Tapi selama dia bisa bounce, siapa tahu dia bisa balik naik maksudnya. Dalam beberapa hari mungkin bisa naik ke 4 dolar atau ke 5 dolar, 6 dolar. Nah, itu peluang buat teman-teman buat exit. Maksimal di 6 dolar kayaknya udah menjadi level resistance yang cukup mentok ya. Sepertinya bakalan sulit buat naik melebihi level tersebut karena sudah dicoba dari bulan Januari sampai sekarang pun belum pernah mencapai level tersebut kembali. Jadi itu sih buat Bang Dava. Kalau menurut saya pribadi lebih baik kita move on ya, kita cari koin yang lebih bagus buat posisi sekarang daripada kita memaksakan, karena koin ini sendiri itu sellernya cukup banyak. Again kita sudah bahas tadi kepemilikan walletnya ya, ada 2 pemilik wallet yang paling mayoritas, jadi yang bertanggung jawab atas menaikkan menurunkan harga adalah 2 wallet ini. Kalau mereka nggak aktif, mereka nggak mau naikin harga, ya harga dari AOA nggak akan kemana-mana. Tapi kalau mereka aktif tiba-tiba, ya kita nggak tahu siapa mereka, kapan mereka akan aktif, kita nggak pernah tahu. Tapi yang paling pasti mereka yang punya kontrol atas pergerakan harga, karena mayoritas koin itu juga punya mereka. Dan kalau kita lihat dari mainnetnya, transaksi terakhir itu 30 hari yang lalu. Which is artinya adalah koin ini nggak banyak orang yang memperdagangkan. Itu yang harus teman-teman. Jadi gitu aja, semoga pembahasan dari AOA bisa bermanfaat. Dan akhir kata saya Andre, makasih.